ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa kita kirimkan selawat beserta salam atas diri Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah Nabi yang telah berhasil merebutkan lambang kekafiran dan berhasil mengibarkan lambang keislaman. Beliaulah Nabi yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Adapun pidato singkat yang insya Allah saya bawakan pada kesempatan kali ini yang bertema akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlak secara bahasa diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti dan sifat seseorang. Sedangkan karimah diartikan sebagai baik, mulia dan terpuji. Jadi yang dimaksud dengan akhlak karimah adalah budi pekerti yang baik, mulia serta terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ihtijaj sebagai salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak memicu terjadinya hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan alam semesta. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang kemudian mudah kita lakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lain. Akhlak juga merupakan tolak ukur setiap orang untuk bisa menilai baik atau buruk seseorang. Karena seseorang dinilai bukan karena dia cantik atau ganteng, bukan karena dia kaya atau miskin. Seseorang dinilai bukan pula karena keturunan, tetapi seseorang dinilai karena akhlaknya yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji. Dan ini merupakan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka 'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia, karena beliau memiliki akhlak karimah yang sangat terpuji, yang seharusnya kita sebagai umatnya harus menjadikannya panutan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus menjadikannya contoh dalam kehidupan kita sebagai manusia agar bisa berjalan dalam ketentraman batin. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Zaman sekarang banyak sekali
terlihat kuno, gagal, kampungan, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap bahwasannya hal ini tidak sesuai dengan zaman modern. Padahal ini memang sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Yang tua kebanyakan bersikap seenaknya kepada yang muda, dan yang muda tidak menghormati yang tua. Sehingga apa? Terjadilah sesuatu yang tidak mencerminkan sebagai perilaku seorang muslim dan muslimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bukan golongan kami orang-orang yang tidak mencintai yang lebih muda, dan bukan pula golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kita melihat pada era zaman sekarang ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral sangat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa contoh yang sudah tidak asing di sekitar kita. Misal, tidak sedikit orang yang berilmu namun tidak dilandasi dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, Imam Malik pernah berpesan kepada pemuda Quraisy bahwasanya pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Seperti pepatah juga mengatakan bahwasanya ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Tetapi bukan berarti ilmu tidak penting dan akhlak sangat penting. Tidak, kedua-duanya sama-sama penting, tetapi harus saling beriringan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dan tidak ada nilai perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan keduanya di sisi Allah hanyalah takwanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan di antara orang-orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat bersamaku ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebagai kesimpulan, akhlakul karimah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena hal ini tidak bisa dibeli dengan harta maupun dengan benda. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki akhlakul karimah kita agar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah dan taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah pidato yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Yang namanya manusia tentunya tidak akan luput dari kesalahan dan lupa.
Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan.